Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini bertemu lagi dengan saya Hana Kartika Sari di channel kesayangan kita, Hanchan Art. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai salah satu kajian dari karya sastra, yaitu kajian stilistika. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kajian stilistika? Jadi, kajian stilistika dalam suatu karya sastra merupakan kajian yang membahas unsur kebahasaan di dalam suatu karya yang sedang diamati. Nah, pada hakikatnya, hakikat dari stilistika sendiri dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Nah, gaya yang dimaksud di sini ialah merupakan gaya penggunaan bahasa dalam karya yang diamati atau yang dibaca. Nah, kajian stilistika sendiri memiliki suatu tujuan. Sebagai kajian stilistika, tentunya tujuan dari kajian ini merupakan menganalisis karya sastra yang berbentuk bahasa. Nah, di mana bahasa sendiri memiliki pesan keindahan dan sekaligus membawa makna tertentu pada suatu karya sastra. Dalam suatu kajian stilistika terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang dinyatakan oleh Welleck dan Warren tahun 2002, di mana menyatakan yaitu pendekatan yang pertama yaitu menganalisis secara sistematis tentang sistem linguistik karya sastra. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu mempelajari sejumlah ciri khas yang membedakan sistem satu dengan yang lainnya. Selain itu, ada juga pendekatan Halliday, di mana pendekatan ini mengilustrasikan bagaimana kategori-kategori dan metode-metode linguistik deskriptif dapat diaplikasikan ke dalam analisis teks. Nah, kemudian ada juga pendekatan Sinclair, di mana pendekatan Sinclair ini searah dengan kategori dari pendekatan Halliday. Nah, sebenarnya teman-teman, pendekatan pada kajian stilistika ini masih beberapa banyak lagi. Namun karena seperti yang sudah saya bilang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kajian stilistika ini. Nah, pada kajian stilistika juga terdapat teori-teori yang berhubungan loh. Yang pertama, 1. Diksi. Yang kedua, citraan. Yang ketiga, kata-kata konkret. Yang keempat, bahasa figuratif, dan yang terakhir adalah rima dan ritme. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengaplikasikan kajian stilistika terhadap salah satu karya dari Chairil Anwar, yaitu puisi yang berjudul Kepada Peminta-Minta. Baik teman-teman, pertama kita mulai dari penggunaan diksi pada puisi ini. Nah, dalam puisi ini memiliki makna kiasan yang harus dipahami, bahasanya maksudnya. Nah, tokoh aku dan dia memerlukan interpretasi sendiri untuk menentukannya. Nah, hal ini dalam setiap maksudnya memerlukan pemahaman yang menyeluruh, di mana secara umum puisi juga sulit untuk dipahami. Terdapat penafsiran tertentu. Dengan demikian, penggunaan kata konotatif dalam puisi karya Chairil Anwar ini cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang dinamakan makna konotatif. Jadi, penggunaan kata konotatif dilakukan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung atau secara tersirat. Kemudian penggunaan kata konotatif juga untuk menciptakan efek estetis atau keindahan dari karya puisi tersebut. Nah, selain fungsi pengungkapan gagasan dan mencapai nilai estetik atau keindahan, kata konotatif juga dalam puisi ini atau diksi ini atau diksi yang digunakan dalam puisi ini melibatkan penggambaran perasaan, di mana ada rasa kecewa, menyerah, letih, terluka, sedih, berat, dan risau. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan pada penggunaan kata menyerahkan diri, tentang luka, tercacar, meleleh, menghempas, kemudian mengarang, merebah, dan menetas. Sedangkan adanya kata risau
atau perasaan risau diungkapkan oleh penyair, yaitu mengganggu, menghempas, merasa pedas dan mengaum di telinga. Kemudian penyair juga menggunakan pilihan kata yang menciptakan efek letih, menyerah, kecewa, terluka, dan risau. Nah, itulah mengapa saya katakan bahwa kata konotatif di sini tidak hanya untuk mengungkapkan gagasan dan mencapai efek estetis, melainkan juga untuk menggambarkan menggambarkan suatu perasaan yang memang waktu saat itu menggebu-gebu di hati sang pengarang. Baik, kita memasuki sesi selanjutnya. Beralih dari diksi, sekarang kita menuju citraan. Nah, citraan sendiri dalam suatu karya sastra itu berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi para pembaca. Nah, pada dasarnya citraan sendiri terefleksi melalui bahasa kiasan. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa yang lagi-lagi bersangkutan dengan diksi, di mana fungsinya untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, citraan dibuat dalam pemilihan kata atau diksi. Nah, dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imajinasi para pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Nah, citraan visual atau bisa kita sebut citraan penglihatan itu terlihat pada baris pertama dan ke-10, yaitu menghadap dan memandang. Kemudian citraan perabaan terdapat pada baris ke-8, yaitu kata usap. Memaknai usap dapat dirasakan dengan indera perabaan. Kemudian citraan pendengaran terlihat pada baris ke-9 dan 16, yaitu pada kata bersuara dan mengaum. Dalam hal ini, kata bersuara dan mengaum dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Selain itu, terdapat citraan pengecap, yaitu pada baris ke-15 pada kata pedas. Rasa pedas dapat dirasakan melalui indera pengecap. Kesimpulannya adalah puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imajinasi para pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Jadi citraan juga membantu pembaca dalam menghayati makna puisi. Puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini memanfaatkan citraan visual, pendengaran, pengecap, dan citraan perabaan. Nah, di dalam kajian stilistika ini terdapat juga dalam puisi Kepada Peminta-Minta kata-kata konkret. Nah, di dalamnya ada rima, di mana puisi ini secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A dan U. Sedangkan bunyi konsonan yang dominan yaitu T, K, dan D. Asonasi A terdapat pada baris puisi yaitu baris ke-1, ke-2, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-17, dan ke-18. Misalnya pada baris pertama yaitu baik. Baik, aku akan menghadapi dia. Pada baris ketiga, menyerahkan diri dan segala dosa. Asonasi U terdapat pada baris genap yaitu baris 3, 4, 13, 16, 19, dan 20. Misalnya pada baris ketiga yaitu tapi jangan lagi tentang aku. Pada baris keempat, nanti darahku jadi beku. Asonasi A pada 2 baris berikutnya mengesankan bahwa puisi ini mempunyai irama yang tetap dan teratur, yakni irama vokal AA UU. Pada baris pertama dijumpai aliterasi D menghadap dia. Aliterasi D juga terdapat pada baris ke-7, ke-10, 11, 13, dan 15, yakni pada kata dari, menghadang, datang, dalam,
dan pedas. Pengulangan 4 baris pertama juga dilakukan untuk menambahkan bentuk asonasi dan aliterasi dalam puisi ini. Nah, aliterasi K dapat dilihat banyak sekali digunakan. Beberapa di antaranya juga terdapat pada baris 1, kedua, 4, 5, 6, 7, 14, dan 16, yakni pada kata baik, aku, akan, menyerahkan, beku, kau, muka, luka, keras, dan ku. Berikutnya aliterasi T terdapat pada baris ketiga, kelima, 11, 15, dan 16, yaitu tentang bercerita, datang, terasa, dan di telingaku. Selain asonasi dan aliterasi, terdapat pengulangan rima yang teratur, yaitu disusun oleh penyair pada dua baris pertama berakhiran bunyi vokal yang sama, yaitu vokal A, dan pada baris ketiga dan 4 berakhiran dengan bunyi vokal yang sama, yaitu U. Sehingga rima puisi tersebut memiliki rima yang teratur, yaitu AABB. Nah, teman-teman, setelah kata-kata konkret dalam rima, kita memasuki yang kedua, yaitu bahasa figuratif. Nah, bahasa figuratif dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini, bahasa figuratif yang muncul itu pada baris keempat dan ke-21 merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan. Muncul majas hiperbola dari kata nanti darahku jadi beku. Selain itu muncul juga majas repetisi pada baris ke-1 dan ke-18. Terjadi pengulangan pada kata baik dalam konteksnya, yaitu baik, baik aku akan menghadap dia. Nah, kemudian selain dari kata konkret, terdapat juga struktur batin puisi, di mana terdiri atas tema atau sense yang di dalam puisi ini merupakan hal yang ingin disampaikan oleh sang pengarang, yaitu Chairil Anwar, yang menceritakan seorang yang melarat, miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Subjek matter yang ditonjolkan dalam puisi ini yaitu tingkah atau sikap si peminta-minta ini dan bagaimana sikap penyair terhadapnya. Kemudian penyair menekankan pandangannya kepada sang peminta-minta, bagaimana sikapnya terhadap kaum melarat. Pada baris ketiga, tapi jangan tentang lagi, aku menunjukkan sikap yang merasa nyaman dengan kehadirannya. Penyair mengungkapkan semua yang terjadi telah diketahui. Hal ini tertuang dalam baris kelima, 6, 7, yaitu jangan lagi kau bercerita, sudah tercecer semua di muka dengan nanah yang meleleh dari muka. Semua itu telah terjadi dan diketahui. Penyair juga merasa tertangguh dengan adanya peminta-minta ini. Nah, ini menyatakan dalam baris di bibirku terasa pedas mengaum di telingaku. Nah, kemudian teman-teman, ada juga perasaan atau feeling. Yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa benci Chairil Anwar terhadap peminta-minta, perasaan menyerah dan merasa bersalah atas dosa yang diperbuat. Hal tersebut ditemukan pada baris kedua, yaitu menyerahkan diri dan segala dosa. Tarigan 2011 mengemukakan Chairil Anwar memandang si peminta-minta dengan belakan mata dan rasa benci. Muncul perasaan terganggu dan kurang simpati terhadap si peminta-minta. Selain itu, Chairil juga menunjukkan sikap jengkelnya kepada si peminta-minta, sikap yang terlalu menyerah pada keadaan hidup dan begitu menunjukkan kepedihannya dan kemelaratannya. Nah, kemudian setelah perasaan terdapat juga yang ketiga, yaitu nada atau tune. Nada yang ditunjukkan dalam puisi adalah sinis. Nada sinis muncul akibat dari kebencian pengarang kepada peminta-minta. Hal tersebut salah satunya muncul pada baris puisi berikut. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka, nanah meleleh dari muka, sambil di jalan kau usap juga.
Muncul nada sinis akibat dari tekanan yang didasarkan oleh rasa benci dari sikap si peminta-minta. Selain itu, terlihat terdapat nada menyindir dari makna puisi Chairil Anwar menyindir pada tingkah si peminta-minta yang terlalu melebih-lebihkan rasa penderitaannya. Nah, teman-teman, kita memasuki bagian terakhirnya, yaitu amanat atau intention, di mana dalam hal ini Chairil Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme memberikan sajian puisi yang ekspresif. Ia mengemukakan sikapnya terhadap si peminta-minta. Chairil Anwar menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Sikap Chairil yang kritis menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Dengan demikian, mampu menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada pembaca bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan, menyampaikan amanat dan pesan moral kepada masyarakat yang sedang membaca karyanya tersebut. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya ya. Bye-bye.